Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1090 yang berjudul Admiral Kizaru. Dimana chapter kali ini ditemani dengan suatu cover request yang kalian bisa lihat seperti ini. Nah, pada chapter kali ini dimulai dengan seorang Luffy yang mengambil alih Denden Mushi yang kemudian berbicara kepada Gorosei seperti ini. Moshi, namaku Monkey D. Luffy dan aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Kami telah beraliansi dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian peduli dengan nyawanya York, maka tariklah semua kapal armada yang mengepung pantai. Tentu saja semua orang yang mendengar tebaran ancaman dari Luffy ini sangat terkejut. York menangis minta tolong. Para angkatan laut pun sampai merinding mendengarnya dan berkata-kata seberapa kejinya Mugiwara ini. Dia ternyata memang keji seperti yang dikatakan orang. Dan kita juga bisa melihat ya, Wapol dan Vivi sungguh terkejut mendengarnya. Sementara Morgan sangat bersemangat, yang mana pula bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara itu di Marijoa, para Gorosei yang mendengarnya menaruh responnya dengan berkata, "Oi, kau Mugiwara no Luffy bukan? Siapa saja yang masih hidup bersamamu di Labopes?" Dan dengan entengnya, Luffy ingin menjawabnya dengan jujur. Tetapi tindakan Luffy itu sebelum dia nge-spill siapa saja yang hidup ataupun terluka, Robin mencegah Luffy dan kemudian mematikan Denden Mushinya. Dan itu ya membuat Jupiter yang mendengarnya pun bertanya-tanya dan juga menduga kalau itu suara dari Robin. Kemudian di panel berikutnya, Nami terlihat gak habis pikir. Sementara Robin melancarkan nasihatnya kepada Luffy untuk jangan membeberkan informasi sepenting itu dengan semudah itu. Dan bukannya memasang raut wajah yang menyesal, Luffy masih pede di sini ya, dan juga minta maaf sebelumnya. Tapi Luffy mengatakan kalau armada mereka akan segera mundur karena Luffy sebelumnya telah menebarkan ancamannya itu. Tapi Usopp langsung meresponnya kalau itu hanya terjadi di dalam mimpimu saja, idiot. Jangan meremehkan pihak angkatan laut. Sementara itu pula beralih lagi ke Gorosei yang kali ini ke tempatnya Saturn. Di panel berikutnya terlihat Saturn mengatakan hal yang harus diprioritaskan. Kita harus melindungi 3 hal. Pertama, keselamatan fisik York. Kedua, pang-record yang ada di otaknya. Dan ketiga adalah pembangkit tenaga untuk membuat Mother Flame. Yang mana kemudiannya Saturn menegaskan kalau kita tidak boleh kehilangan satupun dari hal itu. Sementara itu di sisi lainnya kita bisa melihat ya di halaman berikutnya, Marine di sana mengatakan kalau Lucy dan yang lainnya masih ada di sana. Belum lagi Croco Cyberpol juga ada di sana. Yang mana di sini ya Saturn menjawabnya kalau dirinya sedang mempertimbangkan situasi terburuk, di mana 3 hal itu tadi adalah hal yang diprioritaskan karena itu merupakan tujuan utama kenapa kita di sini. Dan tak lupa Saturn mengatakan kalau manusia itu tidak berbeda dengan serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka bisa buat lagi. Tentu saja Marine di sana mengiyakannya ucapan daripada Gorosei itu, namun dengan raut wajah yang tidak sangat senang. Sementara scene kembali menuju ke dalam lab ya. Di sana ada York yang masih menangis, mulai mengoceh. "Oi, apakah kalian mendengarnya? Barusan aku telah membuat janji atau perjanjian dengan Gorosei. Kau berani menyakitiku, mereka akan menghapuskan pulau ini dari bumi sama seperti Ohara." Dimana Nami yang mendengarnya, tanpa pikir panjang, Nami menggetok kepala York hingga benjol. Walaupun York mengancamnya lagi, Nami dengan raut wajah yang sangat marah mengatakan tidak peduli. Sementara Zoro yang berada di samping Nami mencoba menahannya dengan mengatakan,
Oi, tenanglah Nami, dia bahkan tidak punya senjata. Yang mana di sisi lainnya kita bisa melihat ya Robin terlihat tersenyum di sana. Yang mana mungkin daripada tindakan Nami itu. Sementara itu kita juga bisa melihat Chopper di sebelahnya yang bertanya-tanya kepada Robin apakah lukanya sudah membaik. Dan di sana Robin memuji Chopper karena usahanya dan juga membuat Chopper salting. Dimana di halaman berikutnya kita melihat ya keseluruhan yang terjadi pada ruangan lab itu. Nami masih kesal dengan York, sementara Luffy dan Bonnet terlihat sedang mukbang di sana. Kita juga bisa melihat ya seberapa histerisnya Lilith melihat Edison baik-baik saja. Sementara pula Usopp tengah menghubungi area bawah tanah untuk mendapatkan kabar atau info terkait yang ada di sana. Dan Atlas tampak sedang melakukan sesuatu. Yang mana di sisi lainnya kita bisa melihat ya kalau Kaku sudah atau sedang terluka dan tampaknya telah dirawat dan berbaring di sana. Sementara Lucy meminta Kaku untuk beristirahat. Walaupun di sini ya Kaku merasa sedih atau merasa kecewa dengan dirinya sendiri walaupun dia sudah melawan dua Seraphim. Kemudian di panel berikutnya terlihat di satu momen Lucy berbicara seperti ini. Untuk keadaan dari satelitnya Vegapunk, 4 orang terluka dan 2 tewas. Sementara untuk Mugiwara Ichimi, di mana sebelum Lucy mengatakan sampai selesai ya, Kaku menyadari kalau Lucy tengah berbicara. Namun Lucy hanya mengaku sedang berbicara sendiri sambil menoleh. Itu artinya dia berbohong kepada Kaku. Dan dari pembicaraannya tampaknya Lucy sedang melaporkan sesuatu. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat ya Usopp telah menghubungi ruangan bawah tanah untuk menanyakan kabar di sana. Yang di sana ternyata para Cyberpol yang sebelumnya dikurung dan kelaparan, di sana mereka telah dikasih makan dan kemudian di antara mereka berterima kasih ke Mugiwara Ichimi. Yang mana beberapa di antaranya meminta untuk dibebaskan, tapi Usopp menolaknya. Dan Cyberpol lainnya juga meminta setidaknya untuk dipindahkan ke ruangan lain karena ya di ruangan yang sama ternyata semua Seraphim berada di sana dalam kondisi terpenjarakan dalam suatu gelembung yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Dimana para Cyberpol takut jika mereka lepas kendali dan kemudian meminta jaminan kepada Vegapunk. Dan Vegapunk menjelaskan kalau gelembung yang menahan Seraphim adalah gelembung yang terbuat dari material yang sama yang dimiliki gelembung daripada Pacifista Mark III. Jadi singkatnya gelembung itu kebal terhadap bom. Dan Vegapunk juga menjelaskan kalau itu juga bersifat seperti batu laut yang menahan kemampuan buah iblis. Dan setelah mendengar perkataan Vegapunk, para Cyberpol pun lega karena mereka mengira kalau itu hanyalah gelembung biasa. Kemudian menariknya di sini ya Seraphim Hancock atau si Snake berkata, "Kalian tidak perlu takut karena tidak ada perintah membunuh kalian, jadi kami tidak peduli dengan kalian." Dan dari sebuah monitor yang dapat mengirimkan suara pula, Franky tiba-tiba berbicara kepada si Snake dan juga berterima kasih kepadanya karena telah membatalkan pembatuan sebelumnya. Dan Vegapunk yang mengetahui hal itu merasa aneh karena dia tidak pernah ingat pernah menaruh program seperti itu. Kemudian di panel berikutnya si Snake dalam flashbacknya yang mengingat apa yang dikatakan oleh Luffy, dimana kita bisa melihat ya Luffy meminta tolong kepada Hancock padahal itu adalah si Snake. "Oi Hancock, itu adalah teman-temanku. Kau harus membatalkan kemampuanmu. Kumohon hanya kaulah yang bisa atau satu-satunya yang bisa menyelamatkan temanku itu." Yang mana si Snake mengokekannya dan kemudian salting dan menyuruh Luffy untuk jangan menatap matanya terus. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Jinbe tertawa di mana Jinbe mengatakan kalau si Snake adalah tiruan sempurna dari Hancock. Dia meremehkan semua orang kecuali Luffy. Yang di sini ya Jinbe berkata kalau itu sangat lucu melihat Seraphim yang didasarkan dirinya sendiri memiliki kecenderungan yang sama terhadap Luffy. Dimana mengetahui hal itu Vegapunk pun mencatatnya dan mengatakan itu sangat menarik.
menarik. Ternyata kecenderungan juga ke transfer ke dalam linear faktor saat pembuatan cloningan. Wah. Itu artinya ya cinta Hancock sama Luffy itu menembus sampai DNA atau linear faktornya. Kemudian di alam berikutnya kita melihat Luffy ya berbicara dengan si Snake melalui monitor yang tadi itu dengan mengatakan terima kasih Hancock. Yang mana itu membuat si Snake ya tersipu malu sambil berkata, apakah kau mengatakan cinta padaku? Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat Atlas mengatakan kepada Stella atau Vegapunk kalau meskipun sistem komunikasi sudah terhubung, dirinya tidak dapat bisa membuka Frontier Dome, yang mana itu membuat kita tidak akan bisa keluar dari Kuba. Sementara itu di panel berikutnya, York yang tadinya nangis di sini ya cengengesan dan sambil berkata, percuma, usahamu percuma karena aku telah memblokirnya semuanya dengan password. Dan sayangnya password itu tak akan kubagikan kepada otak kalian dan aku tidak akan mengatakan walaupun itu demi apapun. Nah, jadi itu dia alasan ya kenapa satelit lain tidak tahu password yang dibuat oleh York. Karena York tidak mensinkronisasikan otaknya dengan otak satelit lainnya. Walaupun pusat mereka sama yaitu Pangrikot, jika tidak ada sinkronisasi, mereka bisa punya informasi tanpa diketahui satelit lainnya. Dan tentu saja itu membuat Lilith sangat kesal ya melihat York. Dan York terus tertawa kalau Gorosei dan password ini adalah tameng yang ia miliki agar tidak disakiti. Lalu di panel berikutnya kita melihat Sanji memberi minum kepada Stacy di sana, di mana Stacy di situ memberitahu Vegapunk atau Stella kalau kita sedang dikepung setidaknya 100 kapal armada dan 30 prajurit di atasnya. Yang mana Vegapunk pun sadar akan situasinya dan kemudian Vegapunk memanggil Nami dan menduga apakah Nami adalah navigator, yang mana di panel berikutnya Nami menunjukkan suatu log postnya kalau belum ada arah yang terekam saat tiba di Egghead. Namun Nami menjelaskan kalau kita bisa pergi kemanapun ke tempat yang sudah direkam saat masih di Wano, dan salah satunya adalah arah northeast atau timur laut. Dan Vegapunk menjelaskan, oh kalau itu adalah pulau Elbaf. Yang mana ya mendengar itu Luffy dan Usopp kaget bukan main dan mengatakan, Elbaf, akhirnya kita ke sana. Sudah lama kami memimpikan tempat negeri raksasa itu. Dan kemudian keduanya berangkul bersama dan kemudian bernyanyi seperti ini. Kemudian di panel berikutnya kita melihat ya Stacy merasa risih dan menyuruh Lucy untuk berhenti menatapnya. Dan kita juga mendapatkan penjelasan dari Vegapunk mengenai situasi dan bagaimana cara untuk kabur dari Egghead. Pertama, sangat bagusnya untuk kita, kata Vegapunk ya, kapal kalian yaitu Sanigo ada di Lab Startum. Dan karena pulau telah dikelilingi oleh musuh, mustahil kita bisa kabur dari pantai. Nah, untungnya dan bagusnya Vega Force 1 ada di sebelah kapal kalian. Dan aku ingin menggunakan Vega Force untuk terbang membawa Sanigo melewati segerumbulan armada di pantai menuju arah timur laut. Tetapi karena Vega Force hanya mampu terbang di kawasan Pulau Egghead, jika melewati batas pulau, maka di saat itu Vega Force akan terjatuh. Yang mana Franky yang mendengarnya sambil mengancurkan jarinya mengatakan, tenang saja, bukan masalah, karena Sanigo kami bisa melanjutkannya dengan Kudo Bus sebelum Vega Force keluar dari jangkauan pulau itu. Yang mana Franky mengatakan, tidak ada yang bisa mengejar kita setelah terbang sejauh 1 kilometer. Yang mana mendengar itu ya, Vegapunk pun sangat excited dan mengatakan, Nani, kapalmu bisa terbang penuh sejauh 1 kilometer. Oke, kita gunakan rencana ini. Dan Franky sedikit memberitahu kalau sumber energi daripada itu adalah cola, dan tentu Vegapunk bertanya-tanya akan hal itu. Sementara itu ya, di sisi lainnya Atlas yang mendengarnya cukup gembira, tapi mereka
hanya bisa menyelesaikan semua itu ketika mereka sudah bisa membuka dom yang dilapisi oleh password itu. Yang mana karena seorang Yok tidak mau memberikan passwordnya dan terus mengejek Vegapunk itu, di sini Vegapunk dengan satelit lainnya serius dan cepat melakukan suatu hacking terhadap passwordnya dan kemudian mengatakan kepada Yok kalau jangan meremehkan Vegapunk yang hebat ini. Kemudian di halaman berikutnya kita beralih ke rombongan orang-orang yang keluar dari lab, yaitu Lilith, Franky, Luffy, dan Bone, di mana mereka semua mendapatkan misi untuk memindahkan kapal ke seberang lab dengan Vega Force, di mana Vega Force sendiri sudah dipercayakan kepada Lilith. Dan kemudiannya di sini Lilith mengatakan untuk cepat memindahkan kapalnya karena Vegapunk dan yang lainnya yang sedang melakukan hacking kapan saja bisa membuka domnya, dan itu tentu saja menjadi celah bagi musuh, walaupun di satu sisi itu adalah tujuan kita juga. Kemudian di panel berikutnya Lilith tampak senang karena baginya ini adalah pertama kalinya dia akan keluar pulau. Yang mana mendengar curahan hati daripada Lilith, Franky menegurnya kalau ini bukanlah piknik. Sementara Luffy menyatakan kalau dirinya akan merasa rindu dengan makanan cepat saji yang ada di Egghead ini. Dan Bone pun tampak sepakat dengan Luffy, yang mana dia juga berusaha mengambil semua pizza yang ada di sana. Tetapi Luffy mengatakan, tenang saja, di kapal kami punya keju. Sanji nanti bisa membuatnya untuk kita. Yang mana ya di sini Bone merespon kalau dirinya cukup kagum dengan Sanji dengan mengatakan dia, yaitu Sanji, sungguh pria yang hebat, jago memasak dan kuat dalam bertarung. Namun Luffy yang melihat Bone cengar-cengir itu ya bertanya-tanya kenapa suasana hatimu jadi riang seperti itu, padahal sebelumnya penuh dendam untuk membunuh Vegapunk. Dan Bone menjawab kalau dia telah merasa lega setelah memutuskan tidak membunuh Vegapunk. Dan Luffy menjawab, oh itu bagus, itu artinya kau tidak akan mengganggu kami lagi dengan tangisanmu itu seperti tadi malam. Dan yap, di sini entah apa yang terjadi sehingga membuat Bone riang. Apakah Bone sudah mengetahui tujuan Kuma? Kemudian di halaman berikutnya beralih tempat ke tempat rombongan Gorose di tepi pantai. Mereka angkatan laut mendapatkan info dari Lucy dan kemudian mereka melaporkannya ke semua pasukan. Sementara itu di dalam kapal kita melihat Kizaru dan Sartun tengah mengobrol. Oi, kau dengar itu bukan, Borosalino? Tanya Sartun di sana. Dan Kizaru menjawabnya, ya aku mendengarnya. Mugiwara terlalu sombong untuk menipu kita kalau dia bisa mengendalikan situasinya. Tapi sepertinya kita masih bisa berhasil untuk memojokkannya. Kemudian Sartun bertanya-tanya tentang dom, di mana sistem pertahanan di sana menggunakan laser, dan apakah Kizaru bisa memanipulasinya untuk masuk ke dalam. Dan Kizaru mengatakan kalau itu mungkin saja, tapi yang jadi masalahnya itu adalah orang yang menjaga untuk menuju kubah itu. Dia adalah temanku. Yang mana kemudiannya di panel berikutnya Sartun meminta Kizaru untuk melupakannya. Tetapi Kizaru menolaknya dan menjelaskan kalau dia tidak bisa mengabaikannya kepada orang yang bertekad seperti Sentomaru itu. Dan dia tidak akan mengkhianati prinsipnya. Dan Kizaru juga menjelaskan kalau kita menyerangnya, Sentomaru akan menyerang juga dengan memerintahkan semua pasifista dan juga robot monster laut untuk menyerang kapal kita. Korban yang kita alami itu akan tak terhitung jumlahnya jika itu terjadi. Dan Gorosei Sartun yang mendengarnya garuk-garuk kepala dan mengatakan kalau situasinya tambah rumit. Namun Sartun tetap bertanya-tanya dengan lokasi dari pembangkit listrik atau energi untuk membuat Mother Flame. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa lihat Kizaru ya yang cengengesan dan memuji Lucy sebagai agen yang cerdas karena telah mengirimkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat ya semua Marine dan komandan lainnya telah bersiap untuk menyerang, di mana serangan mereka didahului terlebih dahulu oleh Kizaru, yang mana dengan teknik Yata no Kagami Kizaru masuk ke dalam area pulau, dan itu ya disadari oleh Sentomaru dengan raut wajah yang seriusnya.
Dan kemudian Sentomaru memerintahkan semua pasifista dan yang lainnya untuk memusnahkan semua musuh kita. Dan di panel berikutnya, Kizaru dengan cepatnya menuju ke arah Sentomaru dengan melancarkan tekniknya sambil berkata, "Bersiaplah Sentomaru." Dan Sentomaru dengan kuda-kudanya mencoba menahan serangan daripada Kizaru dengan tangannya, yang mana sambil berkata kalau Sentomaru memiliki pertahanan terkuat di dunia. Dimana kemudiannya di panel berikutnya atau panel terakhir kita melihat ya ledakan yang terjadi menembus sampai ke atas Labo Pass. Dan itu pula dilihat oleh rombongan Luffy yang berada di atasnya yang telah sampai di kapal dan juga Vega Force. Yang mana mereka bertanya-tanya cahaya apa itu. Dan di sini Luffy kaget sambil berkata, "Oi, ada seseorang yang kuat sedang menuju kemari." Di mana ini menjadi perdebatan. Di mana perdebatannya adalah siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Luffy. Yang mana ya di TikTok kita juga sudah berdebat di sana. Ada yang percaya itu Kizaru, ada yang tidak percaya dan berdalih kenapa Luffy kaget padahal sebelumnya sama Green Bull aja santai. Dan di sini ada 3 alasan yang sangat kuat menurut Mimin kenapa orang yang dimaksud Luffy itu adalah Kizaru. Nomor 3 paling mutlak. Dimana yang pertama, Luffy takut tapi bukan takut karena musuh. Luffy takut karena Sentomaru mati. Luffy mungkin tahu Sentomaru telah mati dari Kenbunnya. Dan musuh yang membuat Sentomaru mati tengah menuju ke atas atau kemari. Dan sebagai bukti kalau Kizaru sedang menuju ke atas ke tempatnya Luffy berada, kita bisa lihat di sini ya, ada partikel-partikel cahaya yang mana itu merupakan kemampuan daripada Kizaru. Dan ya, itulah alasan kenapa yang dimaksud Luffy adalah Kizaru, yang mana ternyata tidak perlu sampai 3 alasan. 1 alasan saja sudah membuktikan kalau itu Kizaru. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan untuk minggu depan ya libur ya. Dan untuk chapter 1091 dikatakan atau rumornya akan kembali hadir pada akhir bulan sekitar tanggal 28 Agustus sampai 30 Agustus. Dimana dikatakannya bahwasannya Oda Sensei terlalu sibuk untuk saat ini mengurusi acara atau project daripada One Piece live action, yang mana kita tahu ya kalau acara itu akan muncul atau akan hadir pada tanggal 31 Agustus nanti. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya.